Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2011. Peristiwa gajah dan pembangunan gereja. Kemudian Abraham membangun gereja yang sangat besar dan tinggi yang tidak ada tandingannya di zaman itu. Kemudian dia menulis surat kepada Najasyi, "Wahai Raja, sesungguhnya saya telah membangun sebuah gereja yang demikian besar, yang tidak pernah dibangun untuk seorang raja pun sebelum engkau. Dan saya tidak akan merasa puas sampai orang-orang Arab datang untuk melakukan ibadah haji padanya." Tak kala orang-orang Arab memperbincangkan surat Abrahah kepada Najasyi, maka marahlah seorang lelaki dari Nas'ah, salah seorang Bani Fukaim bin Ali bin Amir bin Salabah bin Al-Harits bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudha. Adapun yang dimaksud dengan Nas'ah adalah orang-orang yang menunda bulan-bulan bagi orang-orang Arab di masa jahiliyah. Mereka menghalalkan beberapa bulan haram dan kemudian mereka mengharamkan bulan-bulan halal dengan cara mengakhirkan bulan tersebut. Dalam hal ini, Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran." Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah At-Taubah 37. Ibnu Hisham berkata, makna liwat hiu dalam ayat di atas adalah bermakna liufiku. Adapun makna muwata'ah adalah muwafaqah. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, watatuka lihadzal li almari. Artinya, aku sepakat denganmu dalam perkara ini. Al-Ithad dalam syair adalah al-muwafawah, yakni adanya kesamaan dua kafiyah, ujung saja, dalam satu langgam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ajaj dalam syairnya. Sedangkan nama Ajaj adalah Abdullah bin Rubah, salah seorang Bani Sa'ad bin Zaid bin Men'at bin Tamim bin Murr bin Udaid bin Hanijah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar. Berikut, Ibnu Ishaq berkata, orang pertama yang memperlakukan sistem interkalasi, Nasah, ini, yang menghalalkan bulan haram dan mengharamkan bulan halal, pada orang-orang Arab adalah seorang yang bernama Al-Kalamas, yang nama aslinya adalah Hudzaifah bin Abdu Fukaim bin Ali bin Amir bin Salabah bin Harits bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abbad bin Hudzaifah, setelah Abbad dilanjutkan Kala bin Abbad, kemudian dilanjutkan oleh Umayyah bin Kala, lalu oleh Umayyah bin Auf bin Umayyah, lalu oleh Auf Abu Sumamah Junadah bin Auf. Inilah orang terakhir yang memperlakukan sistem ini, dan di zamannya inilah Islam muncul. Dulu, tak kala orang-orang Arab usai menunaikan ibadah haji, mereka berkumpul menemui Al-Kalamas. Maka dia mengumumkan keharaman 4 bulan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Tak kala dia ingin menghalalkan sesuatu, maka dia menghalalkan bulan haram lalu dia mengharamkan Syafar sebagai gantinya, lalu mereka pun mengharamkannya agar sesuai dengan hitungan bulan-bulan haram yang 4. Tak kala jamaah haji itu menginginkan kembali dari Mekah, dia kemudian berdiri dan berkata, "Ya Allah, aku telah menghalalkan untuk 2 Syafar. Syafar pertama dan aku akhirkan Syafar kedua untuk tahun depan." Tentang hal ini, Umair bin Qais Jidal At-Ta'an, salah seorang Bani Firas bin Kun bin Salabah bin Malik bin Kinanah, bersyair membanggakan Nas'ah ini atas orang-orang Arab. "Ma telah tahu bahwa kaumku adalah kaum terhormat dengan nenek moyang terhormat. Siapakah yang bisa lari dari balas dendam kami? Siapa yang tidak mampu kami beri hukuman? Kami adalah en-nasiwin atas ma'a. Kami jadilah bulan-bulan halal menjadi haram." Ibnu Hisham berkata, bulan haram yang pertama adalah bulan Muharram. Ibnu berkata, maka Al-Kinani keluar hingga bertemu dengan katedral dan duduk di sana. Ibnu Hisham berkata, dia buang air di sana. Ibnu Ishaq berkata, kemudian dia keluar sampai tiba di negerinya. Maka Abraha pun diberitahu tentang peristiwa tersebut dan berkata, siapa yang lancang melakukan ini? Maka dikatakan padanya,
ini dilakukan oleh seorang lelaki penduduk Arab dari ahli Bait Tem'at di mana orang-orang Arab naik haji di Mekah. Tak kala dia mendengar apa yang engkau katakan, palingkan haji orang-orang Arab padanya, dia marah, lalu duduk di sana dan buang air. Artinya, bahwa katedralmu ini tidak layak dijadikan tempat ibadah haji mereka. Abraha murka besar dan dia bersumpah untuk berangkat menuju Baitullah hingga menghancurkannya. Lalu dia perintahkan pada orang-orang Habasyah untuk berangkat. Mereka segera bersiaga dan siap-siap. Lalu dia pun berangkat. Dia berangkat dengan menunggang gajah. Kabar keberangkatan Abraha sampai ke telinga orang-orang Arab. Mereka pun mengagungkannya dan merasa sangat ketakutan, dan mereka beranggapan bahwa apa yang dia niatkan adalah sangat serius tatkala mereka mendengar bahwa dia berencana untuk menghancurkan Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Maka salah seorang tokoh dan salah seorang raja di Yaman datang menemuinya. Dia bernama Zunafar, maka dia pun memanggil kaumnya dan orang-orang yang simpati padanya dari seluruh Arab untuk memerangi Abraha dan berjuang untuk melindungi Baitullah Al-Haram dan rencana penghancurannya olehnya, serta berusaha untuk mengusirnya. Maka ada orang-orang yang merespon seruannya dan dia segera menghadapi Abraha dan memeranginya. Zunafar dan bala tentaranya kalah dalam peperangan itu. Zunafar ditangkap dan dibawa pada Abraha sebagai tawanan perang. Tak kala Abraha mau membunuhnya, Zunafar berkata kepada Abraha, "Wahai raja, janganlah engkau membunuhku, semoga keberadaanku bersamamu lebih baik daripada aku dibunuh." Maka Abraha membiarkannya hidup. Dia hanya dipenjara saja dan tetap dibelenggu. Abraha dikenal sebagai seorang yang santun dan sabar. Kemudian Abraha melanjutkan perjalanannya sesuai dengan tujuannya semula. Tak kala dia sampai di kawasan Hatsem, dia dihadang oleh Nufail bin Habib Al-Hatsami bersama dengan dua kabilah Hatsem, Syahran dan Nahis, serta orang-orang lainnya yang mengikutinya. Dia kemudian memeranginya, namun dikalahkan oleh Abraha dan dia dijadikan sebagai tahanan dan dibawa pada Abraha. Tak kala Abraha ingin membunuhnya, Nufail berkata padanya, "Wahai raja, janganlah engkau membunuhku karena aku bisa menjadi petunjuk jalan bagimu di negeri Arab. Inilah kedua tanganku sebagai jaminan bahwa dua kabilah Hatsem, Syahran serta Nahis menyatakan tunduk dan patuh." Maka Abraha pun membiarkan dia pergi. Lalu dia keluar memberikan petunjuk. Tak kala melewati Taif, dia segera dihadang oleh Mas'ud bin Mu'atib bin Malik bin Ka'ab bin Marwi bin Sa'ad bin Auf bin Sakif bersama dengan orang-orang Sakif. Adapun nama Sakif adalah Kasih bin Nabib bin Munabi bin Mansur bin Yakdam bin Aksa bin Dumi bin Iyad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Umayyah bin Abi Sa'ad Sakafi mengatakan, "Kaumku adalah Iyad. Jika mereka dekat atau tinggal di tempat mereka pasti membuat unta menjadi kurus. Kaum yang menguasai wilayah Irak. Jika mereka berjalan, semuanya dengan dokumen dan benar." Umayyah bin Abi Sa'ad juga berkata, "Jika kau bertanya padaku siapa aku, Lubaina, dan tentang garis keturunanku, aku akan kabarkan padamu dengan sangat meyakinkan. Kami keturunan Nabib Abi Kasih Ana Mansur bin Yakdam, nenek moyang kami." Ibnu Hisham berkata, Sakif adalah Kasih bin Munabi bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hasafah bin Kais bin Ailan bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kedua bait syair pertama dan kedua adalah karya Umayyah bin Abi Sa'ad. Ibnu Ishaq berkata, mereka berkata kepada Abraha, "Wahai raja, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu, akan mendengar apa yang engkau katakan dan kami akan senantiasa taat. Kami tidak akan pernah ada sengketa. Dan rumah kami ini bukanlah rumah yang engkau kehendak, maksudnya Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau menginginkan rumah yang ada di Mekah. Kami akan segera berangkat denganmu dan akan memberi petunjuk untukmu." Maka dia pun mengampuni mereka. Al-Lata adalah rumah ibadah mereka di Taif, yang mereka puja dan agungkan laksana pengagungan mereka terhadap Ka'bah. Ibnu Hisham berkata, pernah Abu Ubaidah An-Nawawi menyenandungkan syair karya Hirar bin Hattab Al-Fihri sebagai berikut, orang-orang Taif melarikan diri ke rumah Al-Lata mereka sebagai orang yang putus asa dan kalah.
Syair di atas adalah salah satu syair panjang Hirar bin Khattab Al-Fihri. Ibnu Ishaq berkata, maka mereka mengutus Abu Rikhal bersama Abraha sebagai petunjuk jalan ke Mekah, hingga keduanya sampai di Al-Muhamis. Di tempat inilah Abu Rikhal meninggal dunia. Orang-orang Arab melempari kuburannya. Kuburan inilah dilempari oleh orang-orang yang sekarang berada di Al-Muhamis. Tak kala Abraha tiba di Al-Muhamis, dia mengutus seorang lelaki asal Habasyah yang bernama Al-Aswad bin Maksud dengan pasukan berkudanya hingga dia sampai ke Mekah. Kemudian dia merampas harta orang-orang Tihamah yang diserahkan kepadanya, baik harta orang Quraisy atau bukan Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib saat itu adalah pimpinan dan pembesar Quraisy. Peristiwa ini mendorong orang-orang Quraisy, Kinanah, dan Hudzail serta orang-orang yang berada di sekitar Baitul Haram bermaksud untuk memeranginya. Namun mereka sadar bahwa mereka tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Maka mereka pun membiarkannya. Abraha kemudian mengutus Hunatha Al-Himyari ke Mekah dan dia berpesan padanya, tanyakan siapakah pemimpin negeri ini dan orang yang paling dihormati di tengah mereka. Kemudian katakan padanya, sesungguhnya raja kami mengatakan padamu, sesungguhnya aku tidak datang untuk memerangimu, aku datang untuk menghancurkan rumah ini, Ka'bah. Jika kalian tidak menghalangi kami dengan perang, maka kami tidak perlu menumpahkan darah kalian. Jika dia tidak menginginkan perang, maka datangkanlah dia padaku. Tak kala Hunatha datang ke Mekah, dia bertanya tentang pemimpin Quraisy dan junjungan mereka. Maka dikatakan padanya, dia adalah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Maka Hunatha pun menemuinya dan dia memberitahukan apa yang diperintahkan oleh Abraha. Abdul Muthalib berkata, demi Allah, kami tidak menginginkan perang, kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu semua. Ini adalah Baitullah Al-Haram dan rumah kekasihnya, Halilullah, Ibrahim alaihi salam, atau sebagaimana yang dia katakan. Jika dia melindunginya, maka itulah rumah dia dan haramnya, dan jika dia membiarkannya, maka demi Allah kami tidak memiliki kekuatan untuk membelanya. Hunatha berkata, berangkatlah bersamaku untuk menemuinya, karena sesungguhnya dia telah memerintahkan aku untuk membawamu padanya. Maka berangkatlah Abdul Muthalib bersamanya yang disertai oleh sebagian anaknya hingga datang ke markas pasukan Abraha. Kemudian dia menanyakan tentang Zulnafar yang tak lain adalah sahabat dekatnya, hingga kemudian dia datang menemuinya dan mendapatkannya dalam keadaan ditahan. Maka berkatalah Abdul Muthalib padanya, apakah kau memiliki peluang untuk membantu dalam perkara yang menimpa kami ini? Zulnafar menjawab, apa yang bisa dilakukan oleh seorang tawanan di tangan seorang raja yang setiap pagi dan petang? Tak ada bantuan yang bisa saya berikan kepadamu dalam perkara yang menimpa saat ini. Hanya saja Unais, pengendali unta, adalah teman dekat saya. Aku akan kirim surat kepadanya, dan aku ceritakan tentang dirimu seraya aku besarkan hakmu. Aku akan memintanya agar dia meminta izin untukmu untuk bisa bertemu dengan sang raja, lalu kau ungkapkan apa yang engkau inginkan. Jika dia bisa, dia akan memberikan pembelaan untukmu di sisinya, jika dia mampu melakukannya. Abdul Muthalib berkata, itu sudah sangat cukup bagiku. Maka Zulnafar menemui Unais dan berkata padanya, sesungguhnya Abdul Muthalib adalah pimpinan kaum Quraisy dan pemilik kafilah Mekah. Dia memberi makanan pada manusia di dataran rendah dan memberi makanan pada binatang-binatang buas puncak gunung. Sementara sang raja telah merampas 200 ekor unta darinya. Oleh sebab itulah mintakan izin untuknya agar dia bisa bertemu dengan Raja Abraha serta lakukan pembelaan atas dirinya sesuai kapasitasnya. Unais berkata, akan saya lakukan. Maka Unais pun melobi Abraha dan dia berkata kepadanya, wahai raja, ini adalah pemimpin Quraisy berada di depan pintumu minta izin untuk menemuimu, dia adalah pemimpin kafilah Mekah. Dia memberi makanan pada manusia di dataran rendah dan memberi makanan pada binatang-binatang buas puncak gunung. Maka berilah izin padanya untuk masuk menemuimu lalu mengatakan apa yang dia mau. Dan berbuat baiklah padanya. Abraha mengizinkan dia masuk.
Ibnu Ishaq berkata, Abdul Muthalib adalah seorang lelaki yang paling tampan dan mulia. Tak kala Abraha melihatnya, dia menghormati, mengagungkannya, dan memuliakannya. Abraha menyuruhnya duduk di bawah karena dia tidak suka orang-orang Habasyah melihat duduk bersamanya di atas singgasananya. Oleh sebab itulah dia turun dari singgasananya, kemudian dia duduk di atas permadaninya lalu dia dudukkan Abdul Muthalib di sisinya. Abraha berkata kepada penerjemahnya, katakan padanya, apa keperluanmu? Maka penerjemah itu mengatakan apa yang diperintahkan Abraha. Abdul Muthalib menjawab, keperluan saya adalah hanya hendaknya sang raja mengembalikan 200 ekor unta yang dia rampas dariku. Saat Abraha diberitahu apa yang diinginkan oleh Abdul Muthalib, dia berkata, saat aku melihatmu, aku demikian kagum padamu. Namun semua itu memudar tatkala engkau mengatakan apa keperluanmu padaku. Apakah engkau lebih mementingkan berbicara padaku tentang 200 ekor unta yang aku rampas, sementara engkau membiarkan rumah, Baitul Haram, itu yang merupakan simbol agamamu. Dan simbol agama nenek moyangmu di mana aku kini datang untuk menghancurkannya. Abdul Muthalib menjawab, sesungguhnya aku hanyalah penguasa unta-unta itu, sedangkan rumah ini ada Tuhannya yang akan memberikan perlindungan. Abraha berkata, tidak mungkin dia memberikan perlindungan dari seranganku. Abdul Muthalib berkata, terserah engkau. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa tatkala Abdul Muthalib datang menemui Abraha, tatkala ada utusan Abraha yang bernama Hunatha, ikut bersamanya Yamur bin Nufatsat bin Adi bin Abdail bin Bakar bin Men'at bin Kinana. Saat itu dia adalah sebagai pemimpin Bani Bakar. Ikut pula bersama dia Wailid bin Watsilah al-Hudzali, saat itu dia adalah pemimpin Bani Hudzail. Mereka menawarkan sepertiga dari kekayaan Tihamah kepada Abraha dengan syarat dia balik kembali dan tidak menghancurkan Baitullah. Namun dia menolak tawaran mereka, Allah Maha tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Abraha mengembalikan 200 unta yang dirampasnya kepada Abdul Muthalib. Tak kala mereka meninggalkan Abraha, Abdul Muthalib kembali pada orang Quraisy dan dia pun memberitahukan apa yang terjadi. Dia memerintahkan pada seluruh orang Quraisy untuk keluar dari Mekah dan segera berlindung dan bersembunyi ke puncak gunung karena khawatir mendapat gangguan dari pasukan Abraha. Setelah itu, Abdul Muthalib memegang rantai pintu Ka'bah lalu bersama beberapa orang Quraisy berdoa kepada Allah supaya menghancurkan Abraha dan pasukannya. Sambil berpegang pada rantai pintu Ka'bah, di pintu Ka'bah dia berkata, ya Allah, sesungguhnya seorang manusia telah menjaga tempat tinggalnya. Maka jagalah rumahmu. Takkan pernah menang salib dan kekuatan mereka. Jika kau biarkan mereka dan kiblat kami, maka lakukan yang terbaik menurutmu. Ibnu Hisham berkata, inilah yang benar dari ungkapannya. Ibnu Ishaq berkata, Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar bin Qusay berkata, ya Allah, hinakanlah Al-Aswad bin Maksud yang merampas ratusan unta dalam keadaan terikat. Dia menahannya antara Hira dan Sabir dan padang pasir, padahal unta-unta itu sedang banyak air susunya. Kemudian dia kumpulkan untuk orang-orang hitam yang barbar. Enyahkan dia, wahai Tuhanku, karena sesungguhnya engkau maha terpuji. Ibnu Hisham berkata, inilah yang benar dari perkataannya. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abdul Muthalib lepas rantai Ka'bah, lalu berangkat bersama dengan orang-orang Quraisy menuju puncak gunung. Kemudian mereka bersembunyi di sana sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abraha saat dia menggerakkan gajahnya serta memobilisir pasukannya. Nama gajah tunggangannya adalah Mahmud. Abraha sudah bertekad bulat untuk menghancurkan Baitullah ini, baru setelah itu kembali ke Yaman. Maka mereka mengarahkan gajah-gajah itu ke Mekah. Datanglah Nufail bin Habib al-Hatsami berdiri di samping gajah, kemudian dia memegang kupingnya seraya berkata, menurunlah, wahai Mahmud, atau pulanglah dengan damai ke tempat dari mana engkau berasal, karena sesungguhnya engkau sekarang berada di negeri haram. Kemudian dia melepas kuping gajah ini, lalu keluar dan segera bergerak ke gunung. Pasukan Abraha pun memukul gajah itu agar berdiri, namun gajah itu enggan berdiri.
Mereka pun memukul kepalanya dengan menggunakan batangan besi. Mereka memasukkan mahjan, semacam tongkat yang ujungnya bengkok agar dia berdiri lalu ditusukkan ke bawah perutnya, namun tetap saja Mahmud si gajah itu enggan berdiri. Maka mereka pun mengarahkan gajah itu ke arah Yaman, lalu gajah itu bangun sambil lari, kemudian mereka menghadapkannya ke arah Syam, dan si Mahmud gajah itu melakukan hal yang sama. Lalu dihadapkan ke arah timur, dia pun melakukan hal yang sama. Lalu mereka hadapkan ke Mekah, kembali dia menderu. Maka Allah kirimkan pada mereka burung-burung dari laut seperti burung layang-layang, walet, dan burung balsan, burung jalak. Setiap burung membawa 3 batu kerikil, 1 batu di paruh dan 2 batu di kakinya. Batu-batu itu sebesar kacang dan adas. Dan setiap seorang yang terkena lemparan batu itu akan tewas seketika. Namun tidak semua mereka terkena lemparan batu itu. Maka mereka pun melarikan diri mundur ke arah jalan dari mana mereka datang. Mereka mencari-cari Nufail bin Habib untuk memberikan petunjuk jalan ke Yaman. Tatkala melihat kondisi mereka dan siksa apa yang Allah turunkan pada mereka, Nufail berkata, "Di manakah kini Temat berlindung dari Allah yang kini memburu?" Dan Abraha al-Ashram si pecundang dan bukan pemenang. Ibnu Hisham berkata, perkataannya, bukan pemenang, Khalid, bukan berasal dari selain Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, pada bait yang lain Nufail berkata, tidakkah kau ucapkan kata selamat buat kami, wahai Rudaina? Kami telah alirkan nikmat pada kalian di pagi nan ceria. Telah datang pada kami pencari api kalian semalam, namun kami tak rela memberikan api itu padanya. Rudaina, andai kau lihat dan kau tidak akan melihat apa yang kami lihat di sisi muhasab, pastilah kau memberikan maaf padaku dan kau akan puji urusanku. Dan tidaklah sedih atas yang lepas dari kami. Aku puji Allah kala melihat burung-burung. Kami takut batu-batu itu dilemparkan kepada kami. Setiap orang mencari Nufail. Seakan aku punya hutang pada pasukan Habasyah. Maka mereka pun keluar dan bergelimpangan di jalan-jalan, mereka mati di setiap tempat lubang berair. Sementara Abraha terkena lemparan batu di tubuhnya. Dia ditandu oleh anak buahnya pergi bersama-sama mereka, namun setiap kali mereka bergerak, jemarinya jatuh satu demi satu. Setiap kali jemarinya jatuh, selalu dibarengi dengan keluarnya nanah bercampur darah. Sampai mereka tiba di sana, sedangkan dia sudah menjadi laksana anak burung. Saat dia meninggal, menurut sebagian riwayat, badan dan hatinya terpisah. Ibnu Ishaq berkata, Yakub bin Utbah telah mengatakan kepada saya bahwa dia telah mendapatkan berita bahwa pada tahun itulah untuk pertamanya campak dan cacar muncul di tanah Arab. Sebagaimana juga disebutkan bahwa pada tahun ini pula terlihat pohon-pohon yang pahit seperti Harmal, Hanshal, Colocin, dan Al-Ushir, Asklepias gigantea. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sering kali mengingatkan orang Quraisy tentang nikmat Allah yang diberikan pada mereka, yakni dengan memukul mundur orang-orang Habasyah untuk menjaga eksistensi dan keberadaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, pula. Quran Surah Al-Fil, 1:5. Pada ayat yang lain, Allah berfirman, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surah Quraisy 1:4. Ini dimaksudkan agar tidak ada perubahan pada kondisi mereka, karena Allah menginginkan kebaikan pada mereka, jika mereka mau. Ibnu Hisham berkata, ababil artinya adalah berkelompok-kelompok.
Sepanjang yang kami ketahui, belum ada satu orang Arab pun yang menggunakan kata tunggal, wahid. Adapun sijil, maka saya telah diberitahu oleh Yunus Al-Nawawi dan Abu Ubaidah bahwa kata itu dalam bahasa Arab berarti yang sangat keras. Ruyat bin Al-Ajaj berkata, mereka ditimpa sebagaimana apa yang menimpa pasukan bergajah. Mereka dilempar dengan batu-batu dari sijil dan mereka dipermainkan burung-burung ababil. Bait-bait syair di atas adalah cuplikan dari syairnya dalam Bahar Rajas. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dia adalah satu kata dalam bahasa Persia yang kemudian oleh orang Arab dijadikan satu kata. Dia berasal dari sanju dan jalbu, yang dimaksud dengan sanju adalah batu dan jalbu adalah tanah. Artinya, kerikil dari jenis bahan ini, yakni batu dan tanah. Sedangkan makna dari asf adalah daun pohon yang belum layak untuk ditebang. Sedangkan kata tunggalnya adalah asfa. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah an-Nawawi memberitahukan pada saya bahwa telah dikatakan padanya, kata tunggalnya adalah al-ushafa atau al-ashifah. Abu Ubaidah juga membawakan sebuah syair karya Al-Kamah bin Abadah, salah satu penyair dari Bani Rabi'ah bin Malik bin Zaiyah bin Ifyanat bin Tamim. Airnya mengaliri aliran air yang deras yang pepohonannya telah doyong. Pusaran arusnya diangkat oleh tarikan air. Syair di atas adalah penggalan syairnya. Seorang penyair Bahar Rajas berkata, kemudian mereka dijadikan laksana daun-daun yang dimakan ular. Ibnu Hisham berkata, bait syair ini memiliki tafsirnya dalam ilmu nahwu, ilmu gramatika Arab. Adapun yang dimaksud dengan kebiasaan orang-orang Quraisy adalah kebiasaan mereka yang senantiasa berangkat ke Syam untuk berdagang. Dan mereka melakukan 2 kali perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Abu Zaid Al-Ansyari memberitahukan pada saya bahwa orang-orang Arab berkata, alif tu syayan ilfa wa alafatu ilafa, 2 kata itu memiliki satu makna. Kemudian dia mengatakan pada bait syair karya Zurumah, dari kumpulan pasir ada hangat sinar kemuning waktu duha. Dalam warnanya menjadi jelas dan nyata. Bait ini adalah bait miliknya. Sedangkan Matlud bin Ka'ab Al-Khuzai berkata, mereka yang menikmati kala bintang-bintang berubah dan mereka yang siap-siap melakukan perjalanannya. Bait syairnya akan saya sebutkan pada saatnya nanti, insya Allah. Ialah juga dikatakan pada seseorang memiliki 1000 unta atau sapi ataupun kambing dan lainnya. Sebagaimana juga disebutkan, lafa fulanun ilafa. Al-Humaid bin Yazid, salah seorang Bani Asad bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mu'ad berkata, di suatu tahun di mana para pemilik 1000 unta berkata, ini membuat orang yang merindu susu berjalan kaki. Inilah kasidah yang dia bikin. Ialah juga bermakna jika sebuah kaum menjadi 1000 jumlahnya. Lafa al-kaum ilafa. Al-Humaid berkata, keluarga Bani Muzaika, besok akan berjumpa dengan Bani Sa'ad bin Rabbah yang berjumlah 1000. Ini adalah syair miliknya. Lilaf juga bermakna hendaknya sesuatu bergabung dengan sesuatu yang lain dan dia senantiasa bersamanya. Sebagaimana disebutkan, alaftuhu iyahu ila afa. Lilaf juga bermakna sesuatu kepada saya. Abdullah bin Abi Bakar dari Umrah binti Abdur Rahman bin Sa'ad bin Zurarah dari Aisyah, dia berkata, saya telah melihat para penunggang dan sais gajah di Mekah, di mana dia dalam kedua matanya dalam keadaan buta dan duduk-duduk sambil mengemis makanan pada manusia. Ibnu Ishaq berkata, setelah Allah mengusir balik orang-orang Habasyah dari Mekah dan mereka tertimpa apa yang telah menimpa mereka dari azab yang pedih, maka orang-orang Arab mengagung-agungkan orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab itu berkata, orang-orang Quraisy adalah wali-wali Allah. Allah telah berperang demi mereka dan mengusir musuh-musuh mereka. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Abrahah telah meninggal, anaknya yang bernama Yaksun bin Abrahah menduduki tahta kerajaan Habasyah sebagai penggantinya. Setelah Yaksun bin Abrahah meninggal, saudaranya yang bernama Masruq menguasai orang-orang Habasyah yang ada di Yaman.